Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi, yaitu khususnya dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Saya Pipit Safitri Rahayusari, Bapak Sigit Rahmat Prabowo, dan satu lagi Bapak Lulu Fadilah. Alhamdulillah pada siang hari ini kami akan berdiskusi dengan kepala sekolah kami, yaitu Ibu Kusmi Caharni SPD. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah dan di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan atau kemajuan sekolah kita. Baik Ibu, permisi, saya dari Guru Penggerak bersama rekan-rekan saya akan mewawancarai Ibu. Nah, pada saat ini kami mendapatkan tugas untuk diskusi dengan Ibu bagaimana pemanfaatan atau aset-aset atau modal yang ada di sekolah kita, yang ada di sekitar sekolah kita yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Pastinya setiap sekolah punya aset-aset atau modal-modal yang berbeda ya Bu ya. Yang ini nantinya kepada penggunaan aset-aset di mana kita sudah harus belajar untuk mengubah paradigma pendekatan berpikir dari pendekatan berbasis masalah ke pendekatan berbasis aset gitu. Semoga ini nanti bisa menular ke rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Nah, aset-aset yang ada di sekolah kita atau kita mengerucutkan menjadi 7 aset Bu, yaitu diantaranya ada aset atau modal manusia, ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, ada modal politik, modal finansial, dan modal agama dan budaya. Nah Bu, permisi nih, saya mau diskusi pertama mengenai modal atau aset manusianya itu sendiri Bu, ya, di sekolah kita. Selamat siang Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan sampai proses selesai berjalan dengan baik, berjalan dengan tuntas, dan nanti bisa membawa vibe positif untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Dengan adanya kegiatan wawancara ini, Ibu sekalian mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan sekaligus dengan Ibu, ya mungkin Ibu tidak begitu mendalam tentang proyek-proyek apa yang digali oleh guru penggerak ini, sehingga nanti bisa berdampak baik bagi kemajuan pendidikan. Tentunya kalau bicara masalah aset SDM ya Bu ya, manusianya tadi ya, mungkin untuk semua lembaga pendidikan tentu memiliki aset yang sama kalau SDM, yaitu siswa dan peserta didik dan guru dan stakeholder yang ada di dalam baik yang internal maupun eksternal, itu merupakan aset SDM dari lembaga pendidikan. Nah, kalau bicara masalah aset SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik kita ini merupakan aset yang tidak ternilai. Ini kita adalah semua kegiatan kita berorientasi kepada siswa, kepada peserta didik. Apapun kegiatan yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan adalah tujuannya adalah untuk peserta didik, kemajuan prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Kita lihat atmosfer, kondisi generasi atau peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Selatan itu secara akademik ya lumayan bagus, itu kan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Bekasi. Kemudian secara akademik juga tidak kalah ya, hampir setiap minggu, dikatakan hampir setiap hari mereka ikut kompetisi baik secara individu maupun melalui organisasi ekstrakurikuler. Mereka mampu membawa piala-piala baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, apalagi itu merupakan aset buat kita yang harus kita fasilitasi. Nah itu kemudian juga nilai juang mereka. Boleh dikatakan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini anak-anaknya jiwa juangnya benar-benar luar biasa. Mereka mampu bersaing, terutama misalkan untuk tahun kemarin 2021-2022 mereka bisa menaklukkan berbagai perguruan tinggi. Levelnya kita termasuk level yang hebat di Kabupaten Bekasi, kita termasuk 3 besar gitu.
di tingkat nasional kita sudah mampu untuk memberikan loncatan-loncatan yang sangat signifikan gitu tingkatannya. Kemudian juga guru. Kalau untuk SDM guru luar biasa, punya potensinya hebat. Cuma sekarang yang harus dikembangkan adalah kemampuan untuk menyalurkan atau kemampuan untuk meningkat. Potensi sudah ada, tapi tinggal pengaplikasian potensi itu yang masih kurang. Harus ada motivasi, harus ada semangat dari dalam diri Bapak Ibu gitu kan. Sebenarnya kan free sekali gitu kan, tempat, waktu itu kita beri kebebasan gitu untuk menyalurkan potensi. Tapi kadang ada beberapa kendala, misalnya semangatnya yang masih belum tumbuh gitu. Itu yang perlu secara potensi yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu misalnya kan baik dari segi IT gitu, misalkan dari segi lulusan gitu kan, dari segi pengalaman itu luar biasa, tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain gitu kan, Bapak Ibu gitu kan. Tinggal kita memberdayakan potensi itu aja. Jadi bagaimana kita cara memberdayakan potensi yang ada, itu yang harus kita pupuk, itu yang harus kita kembangkan. Nah itu siapa yang mau mengembangkan? Mungkin calon-calon guru penggerak ini mampu menginfluence gitu maksud Ibu, mampu menginfluence, mampu memberikan vibe positif, semangat yang luar biasa untuk guru-guru kita ini. Ya semoga nanti potensi-potensi yang mereka miliki ya tidak sia-sia seperti itu maksudnya. Itu mungkin itu yang dari Ibu. Baik juga tata usahanya gitu, tata usaha juga bekerja dengan luar biasa gitu kan. Ya tapi perlu sambil berjalan perlu kita berikan penekanan dari berbagai kondisi gitu. Itu aja sebenarnya. Baik Bu, terima kasih untuk masukannya pada aset modal manusia. Nah, bagaimana Bu dengan modal sosial? Modal sosial yang ada di sekitar kita yang bisa kita eksplor, bisa kita maksimalkan pemanfaatnya untuk kemajuan sekolah. Oke, dari segi sosial, kita cukup SDM-nya cukup di bidang sosial itu cukup berempati. Rasa simpati, rasa empati, rasa kepedulian, rasa kekeluargaan itu sudah ada. Tinggal kita, semuanya sudah ada. Kita sudah punya modal sebenarnya. Sudah punya modal. Tinggal kita mengasah, mempoles semuanya. Rasa empati ya cukup berempati kita. Kepedulian sama teman-teman yang misalnya kira-kira teman-teman dan mendapat berita duka, berita suka, kita cepat terjun berempati. Kita cepat setidaknya kita dengan ucapan bahagia. Kalau dia sedih, ucapan sedih. Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan kita juga ikut berpartisipasi, berempati dan bersimpati. Apalagi kalau kejadian-kejadian yang misalnya sekitar Jawa Barat. Nah kemarin dengan gempa bumi yang terjadi di Cianjur, siswa kita ternyata melalui informasi dari kesiswaan, anak kita yosis langsung bergerak tanpa ada perintah dari ibu sebagai kepala sekolah. Ternyata anak-anak sudah mulai bergerak, sudah mengumpulkan donasi gitu. Itu tuh rasa empati dari siswa kita sudah luar biasa, Bapak Ibu. Begitu juga apalagi dengan kita sebagai tenaga pendidik yang bisa memberikan contoh. Nah itu bisa empati dan simpati itu secara sosial bisa kita asah selalu dengan pembiasaan-pembiasaan. Kalau kita tidak biasakan rasa ini, simpati dan empati ini itu tidak akan lama dapat kita asah selalu. Tidak ada yang jadi insya Allah alhamdulillah sudah kondisinya sudah enak untuk Bagaimana dengan partisipasi dari masyarakat sekitar sini terhadap sekolah? Iya. Begitu rendahnya sepertinya Ibu lihat, tapi kita tetap melakukan pendekatan. Contoh ringannya, contoh simpel sederhananya, kadang-kadang setiap pagi Senin itu Ibu jalan-jalan keliling dari ujung jalan yang sempit itu sampai ke ujung sana. Ibu, gimana kabar ke para pemilik warung-warung kecil di pinggir jalan, Ibu sapa gitu. Ibu mencoba pendekatan gitu kan. Ibu masak apa yang dijual? Oh ini kepala sekolah ya, iya. Selalu Ibu hampir beberapa kali pertemuan Ibu mengadakan pendekatan ke sekitar sini gitu kan.
terus kepada pengendara yang melewati jalan-jalan sempit itu cukup juga melakukan pendekatan persuasif gitu kan, agar mereka paham bahwa jalan ini adalah akses satu-satunya, agar anak-anak kita, guru-guru kita tidak terhalang untuk masuk, akses masuk ya. Jadi itu juga kita perlu pendekatan gitu. Yang penting sekarang intinya adalah komunikasi. Kalau kita tidak lakukan komunikasi antara kita dengan pihak lingkungan kita, nah ini hubungan sosial kita itu tidak berjalan dengan baik. Jadi intinya adalah komunikasi. Kita bangun komunikasi itu seserak mungkin. Nah itu harus ada inisiatif dari kita seperti itu. Jadi secara diam-diam, secara pribadi Ibu sedikit ada tujuannya adalah ingin dekat gitu dengan masyarakat, tapi tidak terlalu formal. Jadi dengan waktu-waktu santai Ibu melakukan pendekatan seperti itu. Jadi itu contoh di pihak lingkungan kita sadar betul bahwa posisi sekolah kita ini sangat tidak strategis, terutama untuk akses ya Pak ya. Jadi itu tidak membuat kita menjadi halangan untuk kita berprestasi. Di pelosok jauh di sana aja, di pelosok Indonesia muncul prestasi-prestasi itu, apalagi kita di pusat kota. Jadi itu tidak menjadi halangan. Semangat muncul modalnya adalah semangat. Semua permasalahan itu bisa kita atasi. Itu aja. Tadi itu luar biasa tuh. Kita belum ditanya sudah dijawab segelintir tentang lingkungan ya. Nah kita emang mungkin punya beberapa masalah lewat lingkungan kan, mungkin dari tata letak sekolah kita dan lain-lain. Tapi ada nggak yang Ibu bisa lihat dari potensinya nih lingkungan di lingkungan sekitar kita nih terhadap sekolah nih, dampaknya bagi pengembangan sekolah misalnya? Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Kalau daya dukung lingkungan untuk sekolah ya, daya dukung lingkungan untuk sekolah itu masih rendah ya, terus terang aja masih rendah. Jadi kita apa adanya ya, juga sama ada ya, apa adanya, daya dukungnya mau rendah. Contoh kecil gitu kan, kenapa daya dukung masyarakat di sekitar itu rendah? Dengan akses jalan yang sempit, mereka tanpa sadar, tanpa paham, mungkin belum menyadari mungkin ya, bukan kita menjudge dia itu tidak peduli gitu, enggak. Tapi akhirnya tidak peduli, jadi sorry ibu jadi ini tidak peduli. Contoh jalannya udah setapak, masih aja parkir mau kendaraannya gitu kan di jalan. Dia nggak mikir ini akses ke sekolah loh, banyak bapak ibu guru yang akan masuk, terus siswa juga, kendaraan siswa yang ini harusnya jangan di pinggir jalan parkir mobil. Kalau parkir motor mungkin bisa dipahami gitu, tapi kalau mobil itu yang bagaimana kita pendekatan. Ibu sudah berusaha untuk melalui kepala dusun, melalui Pak RT, Ibu pendekatan, mohon Bapak RT, Bapak kepala dusun untuk bisa agar beliau yang punya kendaraan ini untuk bisa memahami. Terus Pak kepala dusunnya sudah menjawab ke Ibu, saya juga udah berusaha. Jadi kita bersabar ya, pelan-pelan ya, ada kepala desa, kepala dusun seperti itu. Jadi ya kita harus sabar aja banyak. Apalagi kalau kondisi di jalan ya, ini kan bukan jalan umum ya, kalau di kondisi jalan umum kita kan dituntut untuk sabar, mengontrol emosi. Tapi kalau di jalan seperti ini jalan pribadi ya, nah kita apalagi di jalan pribadi kita kan nggak boleh keras-keras juga, harus kita yang mengalah. Jadi kita dituntut harus banyak sabar. Kalau nggak sabar hancur. Nah itu, jadi kesabaran itu modal utama. Buat kita menstabilkan, harus jaga relasi juga. Jaga relasi. Apapun keadaannya, relasi yang penting gitu. Kan semua orang ini pola pikirnya nggak sama. Benar, tapi kalau kapan perlu kita yang bisa merubah pola pikir manusia-manusia yang sekiranya itu masih gitu kan, yang nggak peduli, seolah kita selalu memberikan positive vibe tadi yang dibilang. Kapan perlu terbuka mindsetnya gitu untuk merubah. Itu harapan kita seperti itu. Itu kan dalam lingkup sempit ya Bu ya, dari desa sendiri. Tapi kan kalau bisa dilihat nih dari Cikarang Selatan sendiri kan soal potensi luar biasa. Nah secara umum karena posisi sekolah kita ini terletak di kawasan industri ya Pak ya, kawasan industri yang terkenal di Indonesia ini adalah Lipo Cikarang. Ini kawasan industri yang internasional sudah tahu gitu kan. Nah kita sedikit agak mendapatkan influence yang menguntungkan gitu kan, yang menguntungkan buat kita.
kita banyak melakukan CSR dengan beberapa perusahaan industri dan sudah memberikan bantuan-bantuan kepada kita dalam rangka meningkatkan sekolah adiwiyata kemarin. Itu sangat direspon sekali, sangat didukung sekali oleh beberapa perusahaan CSR yang ada di sekolah kita. Tanpa dukungan beliau mungkin kita tidak menang adiwiyata tingkat nasional. Itu salah satu adalah pengaruh industri yang ada di sekitar kita, support sistemnya seperti itu. Nah itu apa? Kenapa bisa kita menjalin? Itu semuanya adalah inisiatif Bapak Ibu guru. Nah, itu potensi tadi. Karena memiliki potensi, memiliki nilai juang. Nah maka setelah kita melakukan ada CSR dengan perusahaan-perusahaan seperti itu yang perlu diapresiasi. Lingkungan industri karena selalu merugikan ternyata punya potensi di bagian finansial. Betul. Nah yang selanjutnya kita bicara langsung ke yang selanjutnya itu fisik Bu. Ibu nih sebagai kepala sekolah sih melihat fisik sekolah kita tuh seperti apa sih Bu? Potensi, mungkin ada potensi yang bisa dikembangkan atau potensi yang sudah ada tapi harus dimaksimalisasi seperti apa? Betul. Nah ini mengenai fisik sekolah, pertama Ibu kali masuk ke sini sebelum Ibu ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Ibu apa namanya? Ini ya, yang ada di pikiran Ibu itu sekolahnya wow gitu kan, fasilitasnya sangat bagus gitu kan, tapi nggak apa-apa, ya emang begitu kan perkembangan itu sarana itu kan bertahap itu kan jadi kepala sekolah itu kan estafet, melanjutkan membangun kan gitu. Jadi ketika Ibu berada di sini, alhamdulillah Ibu melanjutkan estafet dari kepala sekolah sebelumnya yang sudah bagus, alhamdulillah yang perlu dibenahi dengan skala prioritas. Itu kemarin yang bertahap skala prioritas. Nah sebenarnya ini banyak yang menjadi program pengembangan gitu kan. Contohnya lapangan, terus terang ini lapangan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan perlu mendapatkan perhatian. Kita sudah memprogramkan bahwa pembangunan lapangan ini adalah sarana bagi anak-anak meningkatkan mutu baik dari segi akademik maupun non akademik. Anak-anak kan bisa belajar mata pelajaran pun nggak harus di kelas, bisa mereka bisa melakukan outing kelas, bisa di lapangan, bisa di bawah pohon dan segala macam. Itu harus kita fasilitasi, kita buat sedapat mungkin gitu loh. Nah tapi sekarang program kita adalah ke lapangan terus terang. Jadi sudah kita programkan baik dari sumber dana yang ada maupun dari sumbangsi masyarakat. Itu nanti kita akan berdayakan insya Allah untuk pengembangan. Kemudian sarana-sarana lainnya yang mendukung juga akan menjadi perhatian kita seperti itu. Jadi secara keseluruhan sarana yang ada di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan ini sudah dikatakan lumayan mendukung gitu ya. Udah bagus sih, udah standar, udah memenuhi standar gitu. Tapi tinggal pembenahan dan perawatan dan pemeliharaan itu yang perlu kita lakukan seperti itu. Ya, kan sebenarnya kan banyak prospek yang Ibu lakukan ya. Kayak kemarin kan Ibu memanfaatkan ruang-ruang yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, Ibu manfaatkan gitu ya. Sebenarnya kita udah lihat sih Ibu, oh ini lihat potensinya nih, oh ini bisa jadi ini misalnya kan seperti itu. Bisa jadi ini, bisa jadi ruang terbuka gitu. Ya, sebenarnya kan masih banyak yang bisa dikembangkan ya Bu ya. Jadi jangan lihatnya sebagai masalah, tapi ini bisa dikembangkan juga ke arah sana gitu. Itu dia. Itu. Jadi sesuatu yang ada di hadapan mata kita, oh ini potensi buat kita. Yang harus kita kembangkan. Nah itu bukan masalah buat kita, tapi ini adalah potensi buat kita seperti itu. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak bisa bekerja. Bisa jadi sesuatu yang baru yang lebih bagus gitu ya. Itu membuat perubahan yang lebih baik. Nah itu ya. Yang selanjutnya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Lulu. Jangan berat-berat ya Pak Lulu. Ini mendadak loh Bapak Ibu. Jadi kita tanpa persiapan, jadi kita bincang-bincang santai tapi bermakna. Bincang-bincang santai dalam rangka peningkatan kualitas, dalam rangka peningkatan mutu. Nah itu sebenarnya. Jadi kita obrolan santai, tapi tidak ada snack apa-apa ini. Nah, harusnya kalau santai itu ada kopi, ada apa gitu seperti itu. Obrolan santainya kosong. Oke. Ya siap-siap kalau dulu ya. Menyikapi ini Bu. Kita kan sebagai sekolah umum ya Bu ya, bukan sekolah keagamaan, tapi di lain sisi kita juga kan mayoritas itu kan muslim. Iya. Nah,
menurut Ibu bagaimana nih banyaknya perbedaan kita itu ya Bu ya, terutama dalam hal keagamaan, jangan sampai perbedaan yang ada di kita itu bisa menimbulkan perpecahan. Nah, Ibu melihatnya bagaimana nih, banyaknya kita kan sebenarnya memang Islam mayoritas, tapi Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada yang Konghucu juga di kita. Itu bagaimana sih Bu Ibu melihat bahwa perbedaan ini bisa menjadi sebuah potensi untuk kita kembangkan? Ya siap, menarik sekali pertanyaan Pak Ibu ya. Kalau menurut Ibu, perbedaan itulah yang membuat kita itu maju. Perbedaan itulah yang membuat kita itu saling kuat. Nah, itu. Jadi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bergerak maju. Perbedaan itulah yang membuat kita semakin solid, gitu kan. Berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, kan seperti itu. Nah, di sini kita harus lahirkan toleransi. Kita harus bertoleransi kepada apapun bentuknya, mau suku, budaya, agama, itu toleransi. Kita saling menghargai, saling memahami, itu intinya. Ya, kalau hanya kita misalnya satu aja, misalnya kita mono gitu kan, bukan multi, kita nggak hidup gitu. Kenapa kita bisa hidup? Karena kita hidup gitu, karena ada banyak keanekaragaman. Makanya kita bisa hidup dinamis. Kita kalau hanya satu monoton, akhirnya kita statis. Karena dengan banyaknya budaya, kaya kita akan budaya, kaya akan agama, kaya culture. Nah, disitulah kita bangkit, disitulah kita bangun. Nah, seperti itu. Jadi apa yang terjadi itu ada toleransi. Semuanya kita menyikapi dengan baik. Semuanya adalah nggak ada yang nggak baik. Tujuannya pasti baik. Apapun perbedaannya pasti satu tujuan seperti itu. Tapi caranya yang berbeda. Nah, itu yang akan kita sekat. Maupun suku, gaya, culture, budaya, bahasa. Contoh Ibu berada di daerah Sunda, padahal Ibu orang Padang, tapi Ibu bisa menyesuaikan diri enak gitu loh. Ibu bahasa memiliki gitu, bahasa memiliki nggak ada perbedaan, Ibu nggak ada sukuisme gitu kan. Muslim gitu, anak-anak kita juga gitu, nggak ada yang kita bedakan, nggak ada kelakuan kita yang kita bedakan. Walaupun prestasi kita adalah mayoritas ya, mayoritas Muslim, pernah nggak kita memperlakukan anak-anak yang Muslim? Tidak, kita berikan wadah, kita berikan space buat mereka gitu kan. Nggak ada yang kita bedakan, nggak ada yang kita usir ketika mereka belajar pendidikan agama Islam misalnya. Silakan anak-anak kita wadahi gitu, kita fasilitasi kan seperti itu. Nah, itu perlakuan kita untuk untuk perbedaan tadi itu. Seperti itu Pak. Kita kan sekarang juga bisa dibilang nih, anak-anak kita kan anak-anak usia sudah matang secara politis ya. Kita siswa-siswa kita kan, apalagi sebentar lagi kita menghadapi tahun politik juga. Dari sekian banyak siswa-siswa kita yang bisa dibilang mereka itu pemilih pemula, terus posisi kita nih sebagai sekolah SMA SMK kan di bawah provinsi itu. Menurut Ibu ada nggak nih kita memiliki potensi supaya kekuatan kita itu yang dimiliki kita itu bisa menjadi apa ya, bisa melihat peluang. Kan secara politik itu kita bisa mendorong, gimana ya bahasanya itu, kita punya kekuatan Ibu, kita punya anak-anak yang siap untuk menjadi pemilih. Iya. Di sisi lain kita juga kan sebagai sebuah institusi butuh dukungan secara politis. Nah, Ibu melihatnya gimana nih? Apakah kita bisa nih mencari potensi-potensi secara politis? Kita nih punya potensi dan bisa nggak sih sebenarnya kita itu mencari celah supaya kita memperoleh perhatian lebih dari pemerintah? Ya kita saling tawar ya, kita punya peserta didik nih, terus tapi kita butuh percepatan untuk pembangunan sekolah. Menurut Ibu bisa nggak sih hal tersebut dilakukan gitu? Ya. Oke.
Mungkin Pak Lulu lebih mengarah kepada take and give ya kali ya. Ya, take and give ya. Seperti itu ya. Take and give ya. Dan begini Pak Lulu, kita menyikapi tentang politik ya, jadi pendidikan udah masuk ke tanah politik misalkan seperti itu ya, dalam rangka pemilu misalkan kan. Karena anak-anak kita ini adalah sudah memasuki usia pemilih pemula, mereka memiliki hak untuk menyalurkan hak politisnya, hak politiknya, gitu ya Pak Lulu ya, menyalurkan hak politiknya untuk menjadi pemilih pemula, misalnya di pemilihan presiden atau pemilihan gubernur dan sebagainya ya. Kita berhak untuk memberikan fasilitas seperti itu ke anak, karena anak sudah memiliki usia, sudah memasuki usia pemilih pemula tadi. Jadi kita jangan batasi hak pilih, hak politis mereka, hak politik mereka gitu. Kita berikan kebebasan dengan sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Nah, berkaitan dengan kalau seandainya kita bisa memfasilitasi anak kita untuk jadi pemilih pemula, kemudian apa sih yang bisa diberikan oleh pemerintah pada kita, kan itu maksudnya ya. Ya mungkin ya setidaknya dengan adanya suara yang kita berikan, misalkan ya setidaknya perhatian pemerintah ya melirik gitu kan. SMA Negeri 1 Cikarang Selatan sudah memiliki usia pemilih pemula itu sekian gitu kan, akan mempengaruhi nanti jumlah suara yang mereka peroleh gitu. Mereka setidaknya mungkin para pejabat-pejabat petinggi-petinggi, karena ini adalah lembaga pendidikan yang perlu mereka support ya, mereka bantu, mereka harus berikan perhatian ya. Setidaknya harapan kita ya mereka memberikan perhatian lah. Perhatian itu kan tidak saja dalam bentuk materi ya, jadi secara fisik atau secara penghargaan, misal prestasi dia memberikan penghargaan secara prestasi yang kita sudah peroleh, itu juga merupakan sebuah perhatian dari pemerintah seperti itu misalkan. Ya ada bantuan fisik juga bisa, itu yang kita harapkan. Nah itu boleh-boleh sampai nanti wacana kita ini atau wawancara kita ini kepada beliau-beliau pengusaha-pengusaha yang di atas, kita berharap ada kerjasama antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, baik itu bukan pemerintah di bidang pendidikan aja, jadi secara umum, jadi pemerintah daerah misalnya, kita berharap ada perhatian kepada kita. Itu nggak salah kok pemerintah itu pemerintah daerah itu di bidang apapun memberikan bantuan atau memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita harapkan. Seperti itu. Yang penting mereka kan itu kan kebijakan. Kalau mereka tidak punya kebijakan ya kita juga tidak bisa memaksakan gitu kan, seperti itu. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan ada harapan-harapan seperti itu. Itu Pak. Ya. Tentang finansial. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa hal yang paling besar yang kita paling harapkan ketika kita membangun gitu sebuah institusi adalah finansial. Secara hukum kan kita sebagai sekolah negeri memang sudah dibatasi dari baik itu dari BOS, BOPD dan lain sebagainya. Nah, apakah Ibu bisa gitu kita sebagai pemimpin bisa tidak sih melihat di sekitar kita selain potensi yang diberikan oleh pemerintah BOS, BOPD dan lain-lain itu, apakah kita bisa mencari celah-celah untuk menambah kekuatan finansial kita untuk membangun sekolah? Oke, seperti kita tahu ya Pak Lulu ya, bahwa sumber pendanaan sekolah itu berasal dari dua sumber. Yang pertama ada BOS pusat, kemudian ada BOPD dan daerah. Nah, itu nanti penggunanya itu sudah diatur oleh RAKS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Yang itu yang kita aplikasikan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan tadi. Nah, tentu kebutuhan kita itu banyak di luar yang sudah kita rencanakan gitu kan. Nah, kalau untuk membantu kegiatan ini tetap berjalan, kemarin Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub bahwa sekolah itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab masyarakat, sehingga Pak Gubernur sudah memberikan payung hukum kepada kita untuk bisa menggalang dana dari masyarakat yang sifatnya adalah sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas jumlah atau nominal. Nah, kalau seandainya kita mampu untuk
mampu untuk untuk memanfaatkan pergub tadi itu, kita mampu merancang sedemikian rupa, ya kita insya Allah bisa terbantu dengan itu, dengan keikhlasan orang tua, dengan sumbangan sukarela secukupnya. Nah, seberapapun nanti kita akan aplikasikan untuk pada melaksanakan sesuai dengan uang yang masuk, sesuai dengan sumber dana yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan yang urgensi atau skala prioritas yang sudah kita rencanakan seperti itu. Itu jadi salah satunya. Untuk bantuan langsung dari pihak-pihak yang lain bisa Ibu Ya, jelaskan, ada nggak sih yang bisa kita manfaatkan? Oke. Sebenarnya sebagai selain penggalangan dana dari orang tua, kita kan tadi seperti Ibu bilang tadi, ada potensi-potensi yang ada di sekitar kita ini karena posisi sekolah kita di daerah industri. Kita sudah berusaha untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan melalui CSR tadi, itu salah satu juga bisa membantu Pak Lulu. Ya, terus juga kemarin melalui organisasi-organisasi lain yang memberikan perhatian ke kita juga sudah coba memberikan proposal-proposal di bidang sarana gitu Pak Lulu. Ini kita tinggal menunggu hasil, insya Allah mudah-mudahan ada respon yang baik dari pihak tersebut seperti itu. Mungkin itu saja Ibu, sudah terjawab semua apa yang dibutuhkan dari informasi dari Ibu. Semoga jawaban-jawaban Ibu berikan tidak memberikan kepuasan karena Ibu bukan mesin pemuas, dan semoga Bapak Ibu datang lagi ke Ibu di lain waktu. Diskusi ini sangat bermanfaat menurut Ibu. Tidak hanya untuk proyek grup penggerak ini, kita perlu seperti ini gitu. Kita perlu seperti ini. Jadi ada saling memberikan masukan, kemudian saling mengingatkan, itu yang dibutuhkan sebagai pimpinan. Pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri gitu. Kadang-kadang apa ya, berpikir sendiri dalam ruangan yang sepi, kadang-kadang apa lagi dan adanya masukan-masukan seperti ini sangat mendukung sekali program gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi boleh mengkritik tapi ada solusi. Jangan sekedar mengkritik aja, kritik itu tuh namanya tidak membangun. Kalau mengkritik bisa, dan mengkritik tapi solusinya nggak ada, itu nggak boleh, nggak bisa. Gitu. Ayo kritik gitu, tapi solusinya begini Bu, alternatifnya seperti ini. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Kan kita kolaborasi. Nah, itu kita berinovasi serta berkolaborasi, kan itu inti. Tanpa adanya inovasi dan tanpa ada kolaborasi dan komunikasi, nggak bisa. Semoga sukses. Harapannya adalah tidak hanya mendapatkan sertifikat guru penggerak. Sertifikat itu hanya di kertas. Tolong nanti kinerjanya yang ditunggu. Ibu bisa Ibu membuatkan sertifikat guru penggerak. Ibu ketik aja di sini. Gitu kan. Tapi gimana? Apa itu harapan? Ini adalah aset. Terus terang aset. Pertama kali Pak Lulu itu Ibu lihat sebelah matanya menambah Lulu terus terang, tapi dia sedih ya. Seperti itu terus terang aja Pak Lulu. Datang sering kesiangan dulu itu awal-awal. Lalu kok gak pernah bicara? Ternyata potensi luar biasa. Seperti itu. Jadi kesan pertamanya tidak menggoda. Berikutnya ternyata menggoda itu Pak. Jadi intinya juga gitu Pak. Jadi potensi kemampuan kita itu, potensi kita itu tidak diukur dari tinggi rendahnya pendidikan kita. Ini dari sini akhirnya potensi itu. Sedikit ada di sini, tapi dengan ini besar, jadi besar jadinya. Tapi kalau ininya besar tapi ininya nggak ada, hilang. Itu sebenarnya itu intinya Pak, di hati. Wow. Itu inti semuanya itu Pak. Itu nggak ada yang selain dari hati. Kalau kita tidak punya hati ya udah hancur semuanya. Nah seperti itu Pak. Jadi pesan Ibu mudah-mudahan sukses semuanya. Bekerja dengan orang positif, bekerja dengan benar-benar luar biasa. Jadi yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa, seperti itu. Oke, semangat Pak Lima. Terima kasih Ibu atas diskusi kita pada siang hari ini membawa masukan buat kita ya. Sama Pak Sigit dan Pak Lulu, tolong nanti dibuatkan program Pak, program diskusi.
kita punya podcast kan, kadang-kadang kita punya podcast untuk melakukan diskusi-diskusi seperti ini Pak Ibu. Jadi nanti nanti di list teman-teman yang sekiranya apa sih yang bisa didiskusikan. Jadi nanti ada jadwal diskusi, kemudian ada tema diskusi kita, siapa aja yang kita libatkan dalam diskusi itu. Seperti ini, terus nanti aplikasinya terlihat nggak? Iya. Jangan sekedar ada wacana di bibir aja, tidak. Iya. Tapi dibuat program itu Pak dulu, kurikulumnya, kurikulumnya buat program diskus kan. Setidaknya di dalam diskusi ini kan kita punya ini kan rancangan kan begitu. Iya. Nah itu buat kita nanti ya Podcast aja. buat di podcast kita Pak ya. Bisa kan buat program itu? Nah, seperti itu ya, ajak teman-teman yang kira-kiranya bisa diajak memberikan pandangan-pandangan gitu di IG gitu. Jadi yang tidak bisa memberikan pandangan hanya bisa mengkritik itu nggak bisa diajak. Nah gitu ya Pak Sigit ya Bu, misalnya Pak Ibu ya buat program nanti Bu. Siap. Ya bisa kita santai-santai gini aja, Iya. santai. Misalnya kapan nih, ya Bu kita diskusi yuk, gitu. Buatkan podcastnya. Itu Pak. Jadi ini di baru kita akan Program baru. Ya, Insya Allah. Insya Allah Siap. seperti itu. Ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah diskusi bahwa insya Allah manfaatnya di kedepannya kita bisa menggali potensi yang ada di sekolah, potensi-potensi yang ada di sekolah ini ternyata banyak dan bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Kadang-kadang gini Pak, Bu, wadah diskusi ini membuat kita bangkit, gitu, membuat kita bangun. Kalau tadinya kita tidur gitu kan, kita bisa berjalan, terus tidur. Nah dengan ada diskusi ini kita bangun lagi gitu Pak. Jadi jadi kita sebagai intermezzo kita dalam bekerja gitu. Ya selalu ini kan klimaks, ya kan klimaks lagi, terus kita tertidur gitu kan. Dan dengan ada ini bangkit lagi, dan seperti itu Pak. Coba deh, jadi fase-fase semangat kita itu kan ada ya. Jadi kita selalu on terus kan. Ada kadang-kadang ini gitu kan, kadang-kadang kita lagi malas gitu, lagi nggak bad mood misalnya. Nanti kan ada diskusi ini kita bangkit semangat gitu. Ibu terasa sekali. Gini mesti semangat jadinya. Itu terasa sekali semangatnya. Terima kasih banyak. Ya itulah dampaknya kegiatan program ini. Ada layar itu gitu. Doain aja bisa terus. Semangat. Terima kasih banyak. Oke. Mohon maaf mengganggu waktu. Nah sekarang Ibu mau tanya nih. Kan guru penggerak, Iya. apa sih dampak positifnya terhadap sekolah? Ada nggak manfaatnya? Apa manfaatnya? Salah banyaknya. Dan salah banyaknya apa? Salah banyak. Di antaranya sebetulnya program-program di guru penggerak ini membangkitkan kita yang kalau mau belajar itu ya Bu, ternyata banyak sekali tamparan-tamparan buat kita Bu sebagai seorang guru. Kalau kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, oh ternyata kita itu bukan melakukan kesalahan ya, bukan ya Bu, yang dulunya tertidur dari hanya programnya itu aja dan merasa bahwa belajar itu pasti teacher center, guru itu yang paling bisa. Ternyata paradigma itu ya harus diubah gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita berikan kepada rekan-rekan kita mengajak rekan-rekan guru itu untuk merubah paradigma, mindset itu diubah gitu. Ya salah satunya bahwa pembelajaran itu ya harus berpihak pada murid. Kita itu menuntun, bukan kita itu mendikte anak sebenarnya gitu. Saya sebenarnya ikut guru penggerak itu juga kayak banyak tamparan juga sih Bu gitu. Saya sih pribadi ya gitu banyak manfaatnya gitu. Selain tugas-tugas yang banyak Itu ke anak, itu apalagi ke anak, terus ke Kalau misalnya ini sebelumnya masih gitu. ya kalau misalnya kita bicara tentang manfaatnya apa, sebenarnya kan guru penggerak itu sendiri kan bukan mau memberikan ini seperti ini. Jadi yang dimau ketika kita sudah menjadi guru penggerak itu setidaknya kita punya semangat pembaharuan gitu. Nah lingkungannya pun tidak dituntut sebagai sebesar seperti apa gitu. Tapi yang diharapkan adalah ketika ikut
program guru penggerak punya semangat pembaharuan, kemudian dimulai dari diri sendiri, dari lingkupan kecil kita. Saya kan pengaruhnya nggak banyak gitu. Kalau sekarang kan mungkin saya sudah jadi disruptif. Mungkin ada program-program tertentu yang sama saya masuk. Nah kemudian dalam ruang lingkup itu kita kuatkan. Nah, kita kuatkan nih bagaimana caranya membangun aura positif di sekolah misalnya. Jadi sebenarnya nggak harus dari sekolah, jadi dari kelas dulu lingkup pengaruh terkecil kita, kemudian dari rekan-rekan kita yang paling dekat dengan kita, dengan harapan nanti semangat ini menyebar ke satu sekolah, ke satu kecamatan. Ya nantinya kalau semuanya terbiasa untuk berpikir positif, mengembangkan aset, nanti harapan nanti semuanya aura-aura positifnya itu semuanya menjadi satu. Kemudian kita juga selalu melihat semuanya itu secara positif. Jadi yang kita lihat adalah potensi, bukan kekurangan. Iya. Jadi kekurangan itu nggak ada. Jadi kita jangan membicarakan masalah kekurangan, tapi potensi yang kita lahirkan, yang kita lihat. Yang kita lihat adalah potensi. Dengan kita melihat potensi, kekurangan itu dengan sendirinya akan hilang. Ini salah satu yang dari Iya. yang dikatakan oleh Pak Nadiem gitu. Pendidikan itu dimanapun kita berada, buatlah hal yang berbeda di situ, buatlah perubahan di situ. Sekecil apapun, buatlah perubahan. Setiap hari satu perubahan yang kecil, nanti insya Allah lama-lama akan menjadi besar. Jadi kita harus selalu dinamis lah, berubah ya. Dinamis selalu Kita selalu berdinamis, hidup itu dinamis. Siap. Sukses, good luck. Bye. Dari Bu, Ya, ngerjain enak ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, oke. Ya.